pasal 15 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita dengan tema sukacita surga. Amin. Sukacita surga. Saya mau katakan bahwa ketika saudara memiliki uang, pasti saudara bersukacita. Amin. Saudara memiliki jabatan, pasti saudara bersukacita. Tapi saya mau katakan, itu sukacita cuma sementara. Amin. Itu sukacita cuma sesaat. Tetapi firman Tuhan di sini mengajar kepada kita bagaimana kita membuat surga bersukacita. Amin. Jadi firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita membuat surga bersukacita. Nah, firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa kehidupan yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus yang akan bekerja keras, memberikan waktu dan rela berkorban, bahkan mengambil resiko untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Haleluya. Hanya orang yang dipenuhkan kuasa Roh Kudus yang akan benar-benar memberikan waktunya, rela berkorban, bahkan mengambil resiko untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Artinya untuk membawa orang kepada pertobatan. Dan ini yang akan membuat surga bersukacita. Apalah artinya pagi ini saudara kita kumpul di tempat ini, tapi kalau kita tidak rindu untuk bertobat, firman Tuhan berkata itulah sia-sia. Amin. Lebih bagus satu orang tetapi dia benar-benar menerima pertobatan daripada Tuhan. Ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan ia melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, surga pun bersukacita. Pastikan pagi ini kita ada di tempat ini, kita membuat surga bersukacita. Haleluya. Coba lihat wajah kiri kanan saudara. Kira-kira dia buat surga bersukacita? Atau dia buat surga sedang bersedih? Kapan anakku ini bersukacita ya? Kenapa dia tertekan terus? Padahal masalahnya saya sudah tanggung, persoalannya saya sudah tanggung, semua bebannya saya sudah bayar harga yang mahal. Kenapa dia tertekan terus? Haleluya. Masih ada yang tertekan? Haleluya. Jadi mari pagi ini pastikan kita di tempat ini kita membuat surga bersukacita. Dengan kita sungguh-sungguh menerima setiap firman Tuhan yang kita dengar pagi ini. Amin. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya mau katakan surga pasti bersukacita. Karena firman Tuhan jelas bahwa ada sukacita di surga. Karena ada satu orang yang mau berbalik dan bertobat. Saya tadi malam melayani seseorang, anak muda, namanya Supri. Temu saya kenalan dia, tempat kerja di mana? Dia saya masuk di Injil. Dan puji Tuhan, dia sangat bersukacita. Saya tanya, sudah berapa lama kamu di Atamura? Dia berkata 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Kamu pernah di gereja? Tidak pernah. Begitu. Kamu datang di kota ini buat apa? Bekerja. Kamu tahu tidak bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan? Kesehatan saat ini kamu dapatkan itu bukankah datang dari Tuhan? Kenapa kamu datang kerja tapi kamu menjauh dari Tuhan? Supaya pekerjaanmu semakin diberkati. Dekatkanlah dirimu sama Tuhan. Puji Tuhan, dia begitu cepat yang masuk dan dia pun begitu sukacita menerimanya. Dan dia pulang dia berkata, saya sangat bahagia. Saya mau ikut besok, saya sudah ada pakaian gereja, saya akan beli pakaian dan saya mau ikut. Dia bekerja di Flora, mudah-mudahan dia kerja di Flora, tolong follow dia. Ya, namanya Sipri. Tadi malam dia pulang dengan bahagia. Saya tanya, kenal Nona Risa yang kerja di ini
Flora, oh saya kenal. Oh iya, itu kami ibadah sama-sama di New Raya itu. Kalau bisa nanti sama-sama di. Oh iya, baik. Teman dia berkata, sekian lama saya di atap gua, saya baru ketemu satu orang seperti pagi baru memotivasi saya untuk maju. Saya mau katakan di mana kita berada, mari kita belajar menceritakan Injil Tuhan. Karena begitu banyak orang yang sudah kehilangan keselamatan. Dan ingat, saat kita mati Tuhan tidak tanya jabatan kita apa. Haleluya. Tuhan tidak tanya seberapa banyak kekayaanmu, tapi Tuhan akan tanya seberapa banyak orang yang kau bawa datang kepada Kristus. Haleluya. Maka rindulah untuk selalu di mana saudara berada menceritakan Injil Tuhan, bawa orang datang kepada Yesus. Kita bukan bawa orang datang kepada agama, kita bukan bawa orang datang ke gereja. Toh kalau kita bawa datang dan kita tidak memuridkan dia untuk tidak bertobat, sia-sia. Haleluya. Ada sukacita di surga kalau ada pertobatan. Saya, doa saya dan harapan saya, kita semua yang ada di tempat ini adalah tiap-tiap hari rindu kita mau bertobat bagi Tuhan. Amin. Pertobatan itu kerjakan tiap-tiap hari, bukan hanya sekali, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, tapi tiap-tiap hari kita harus kerjakan pertobatan kita. Amin. Amin. Disitulah kita membuat surga bersuka cita. Iya. Jadi mari, ketika saudara buat surga bersuka cita, apa sih yang Tuhan tidak berikan bagi saudara? Apa sih yang Tuhan tidak kerjakan bagi saudara? Kalau Tuhan itu saudara sudah buat surga itu saudara sudah berbuat bersuka cita. Iya. Ketika seseorang cewek yang saudara kuasai, tidak perlu saudara kejar, buat dia hatinya senang. Ketika hatinya senang dan hatinya suka denganmu, tidak perlu engkau kejar, dengan sendirinya dia akan dekat terus denganmu. Apapun yang kau katakan, pasti dia mau. Kenapa? Engkau sudah mendapatkan hati. Haleluya. Nah, begitu pun surga loh saudara. Apalagi surga, amin. Ini saya kasih tahu tips untuk laki-laki yang sedang bergumul. Haleluya. Tidak perlu kejar. Saudara kalau mau tangkap ayam, tidak perlu saudara kejar. Ambil beras, hambur, dia datang makan, tangkap. Itu siapa saudara? Saudara kejarnya saya makin kabur lagi ke hutan saudara. Soe. Amin. Nah, pagi ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan kejar berkat, kejar Tuhan. Amin. Pastikan ketika engkau buat Tuhan bersuka cita, dengan sendirinya apa yang kau perlukan dia pasti alirkan bagimu. Amin. Bagaimana surga bersuka cita? Milikilah hati yang suka menginjil. Haleluya. Saya melihat akhir-akhir ini penginjilan kita padat. Ayo kita bangkit kembali. Di gereja Misi Amanat Agung, di Jua yang baru, kita bergerak. Haleluya. Kita bangkit menceritakan Injil. Dimanapun engkau berada dan engkau pastikan orang yang ada bersamamu, kalau belum memiliki Yesus, ceritakan Yesus. Haleluya. Mau terima tidak terima, itu tidak penting. Yang penting kita sampaikan. Pasti Roh Kudus bekerja untuk membuat dia datang. Haleluya. Yang membuat dia untuk baru bukan kita, tetapi Roh Kudus. Makanya kita rindukan hidup kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena yang orang dipenuhkan Roh Kudus yang akan dan berkorban untuk mencari jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Amin. Jadi mari kita harus bangkit. Apa artinya kita kumpul-kumpul kalau tidak ada pertobatan? Sia-sia semua. Saya rindu supaya kita semakin sungguh-sungguh. Oke, kita masuk ke yang